Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia dengan menanti janjimu. Salam sahabat Alpetra. Sampai nanti ku menutup mata, aku tetap menanti janjinya Tuhan. Pada saat ini, pada kesempatan ini, Kang Ode menyapa semua sedulur Alpetra, kiranya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu mencintai Tuhan. Di sini ada Kang Alpa, di sini ada Pak Bona. Nah, sedikit mau ada ngobrol-ngobrol santai. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau sampai saat ini, sampai detik ini, kami masih boleh bisa bernapas semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau ngobrol seputar iman kekristenan. Kiranya apa yang akan kami obrolkan, bisa bermanfaat buat semua para pemirsa Alpetra. Sekali lagi, pimpin kami semua, pimpin pemirsa, pimpin penyimak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tadi sedikit saya menyanyikan lagu kayaknya agak sedih ya, sampai menutup mata. Tapi kalau dipikir lagi gimana gitu. Oh iya nih, Kang Alpa, Pak Bona, bulan-bulan terakhir ini, 2 bulan terakhir ini nih, ada beberapa cerita ya, dikit ya, curhat ya. Ada beberapa teman Kang Ode nih dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Dalam bulan ini loh, ada 3 atau 4 orang gitu yang dipanggil ya. Di situ ya memang sih sudah berjauhan, itu teman tuh udah nggak dekat lagi, tapi ingat akan kebersamaan waktu dulu gitu, waktu kita sekolah, waktu kita bermain gitu. Jadi ada kenangan-kenangan tersendiri gitu. Terus ada beberapa yang berjasa, yang ya istilahnya mungkin depan pelayanan lah, seperti itulah. Kemarin yang terakhir juga Kang Ode kaget tuh, ada loh, kok si Anu meninggal tuh. Wah, kok si Anu dipanggil Tuhan ya, padahal dia masih sehat ya, padahal dia masih muda ya. Di situ Kang Ode punya pikiran seperti ini nih, ternyata ya umur itu tidak bisa dipastikan. Dan Tuhan bilang, kita ini seperti bunga bakung di padang, yang pagi tumbuh, mekar, berbunga, sore layu, dibuang orang dalam perapian. Nah, itu bukan ada ayatnya, nanti Pak Bona deh, itu spesialisnya. Nah, di sini kalau mau cerita ini, dengan apa kejadian-kejadian seperti itu, Kang Ode sendiri mikir nih, seandainya malam nanti, besok lusa dipanggil nih, Kang Ode nggak mau pulang, sudah waktunya. Udah waktunya nih, padahal kan saya belum menuai jiwa nih. Waduh, terus ceritanya Kang Ode nawar, Tuhan boleh nggak ya, seminggu lagi deh, 1 jiwa aja tak bawa gitu, 1 jiwa aja, nggak usah banyak-banyak, 1 jiwa aja. Dan mungkin itu harapan Kang Ode ya, sebelum pulang itu Kang Ode punya pikiran, bawalah 1 jiwa, 5 jiwa, 5 jiwa deh bawa. Tuhan, kalau saya sudah dapat 5 jiwa, boleh deh dipanggil. Setidaknya ketika pulang nanti kan ada mahkota gitu. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong seperti ini, tapi bener nggak ya? Bukan bener nggak ya? Bisa nggak ya kita nawar seperti itu ya? 5 jiwa aja. Kayaknya pulang juga tenang tuh. Nah, seperti itu. Nah, ini kembali ke topik. Bukan kembali ke topik. Kita mulai topik. Jadi, topik yang mau diangkat sama Kang Ode saat ini adalah apa
ya, bawa jiwa itu kira-kira berapa jiwa ya buat kita ini kira-kira. Saya kan, Kang Ode kan bukan pendeta. Kalau Pak Bona mungkin targetnya 100 jiwa. Kalau Kang Ode satu aja. Bisa nggak ya nawar seperti itu ya? Terus ini kan belum Kang Ode merasa nih belum bawa jiwa nih, belum menghasilkan jiwa nih, belum menuai ya pokoknya jiwa-jiwa yang buat dibawa pulang gitu loh. Nah ini bisa nawar nggak ya? Gimana ya? Kang apa? Tolong dong, bantu dong. Kira-kira gimana ya? Aduh, gimana nih Kang apa nih? Pak Bona. Kira-kira apakah jiwa yang dibawa itu bisa kita standar gitu ya? Bawa 2 dok baru pulang, bawa 3 dok baru pulang. Ya, Kang Ode, Pak Alpa, membawa jiwa. Kenapa harus 1? Kenapa harus 5? Kenapa harus 10? Kenapa harus 100? Pertanyaannya kenapa harus dibatasi? Betul. Menurut kalau kata Kang Ode kan gini kan kita melihat kemampuan gitu loh, kemampuan. Kalau Kang Ode kan cuma ojol nih, ya ojol nih, kalau tahu sendiri lah, ojol kan nggak semua yang dibawa itu satu gimana gitu. Terus nggak bisa khotbah, nggak bisa yang namanya memberi kesaksian, kan cuma duduk sebentar turun. Nah jadi dengan pekerjaannya ojol seperti itu kan kemungkinan nggak beda dengan pendeta nih kasarannya nih. Kalau pendeta kan sekali khotbah itu yang masuk kan minimal lah 10 orang misalkan. Kalau pas lagi khotbah 10 orang, pastilah 10-10-nya tuh diselamatkan oleh Pak Pendetanya. Nah kalau ojol kan tahu sendiri. Jadi harapannya ya dapat 1 aja kan itu udah mujizat gitu loh. Ya enggak? Ya, saya garis bawahi tadi kalimatnya diselamatkan oleh Pak Pendetanya. Pak Pendetanya bisa apa sih? Betul. Pak Pendetanya aja Nah, itu. Betul. Mungkin saja Pak Pendetanya aja nggak selamat kok. Ya. Pertanyaannya kan seperti itu. Iya. Itu kan ada ilustrasi dulu ya. Ilustrasi dulu nih. Ini dari seorang pendeta juga saya dengar gitu. Dia itu suka ikut sama jemaatnya, yang kebetulan jemaatnya itu adalah seorang supir Metro Mini di Jakarta. Nah, ketika dia itu naik bis, selesai istirahat, minum kopi sama jemaatnya, pendeta itu ngomong, wah lebih enakan juga kamu yang supir bis itu, kamu lebih dijamin masuk surga dibanding saya, katanya. Kata pendeta itu. Wah, supirnya kan nggak terima dong. Oh enggak dong Pak Pendeta kan lebih diterima gini-gini. Katanya, salah, kamu lebih diterima sama Tuhan. Kenapa, katanya? Itu tadi waktu di jalan, semua penumpang doain kamu supirnya, katanya. Nah, kan mudah-mudahan supirnya tidak ngantuk, mudah-mudahan supirnya selamat sampai tujuan tuh kan. Coba, berarti benar kan? Nah, itu ilustrasi aja sih. Iya, ilustrasi betul kata Pak Pendeta Bona. Pendeta bisa apa? Nggak bisa menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus juga waktu memberikan amanat agung itu nggak, pendeta-pendeta, enggak, ojol-ojol, enggak gitu. Tapi dia menyuruh kepada setiap orang yang percaya untuk memberitakan Injil keselamatan. Beritakanlah ke seluruh dunia dan ke semua makhluk. Nah, iya kan? Jadi saya yang jelasin. Pak Pendeta jelasin dong. Jadi salah nih nanti. Ayo. Ya, yang pertama itu tadi ya yang saya garis bawahi. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah kenapa harus 5, kenapa harus 1, kenapa ini. Tadi jawabannya ya kan saya hanya Paulus
mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu kan istilahnya sudah jelas bagi kita. Tidak ada batasan untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak ada batasan untuk menarik jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya. Tidak istilahnya dia berlabel pendeta ataupun tukang ojol. Kalau Tuhan berkarya melalui orang tersebut, siapa yang bisa hadang itu? Betul. Siapa yang bisa hadang itu? Nanya lagi nih ya, kita potong. Untuk caranya gimana gitu loh. Siapapun boleh. Caranya gimana? Ya itu tadi kan caranya kayaknya agak sulit deh kalau sebagai ojol atau tukang sapu jalan gitu yang nggak pernah ketemu orang. Kayaknya susah. Jadi kan harapannya sedikit, makanya targetnya satu aja deh. Ini loh. Jadi kita ini selalu dibatasi dengan pemikiran kita. Itu. Kita selalu dibatasi dengan pemikiran kita, dan kita tidak membiarkan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Kita dibatasi dengan pemikiran kita yang 1 tambah 1 adalah 2. Iya. Tapi bagi Tuhan, bukan Tuhan tidak bisa matematika. Bagi Tuhan, 1 dengan 1 ini belum tentu 2. Bisa 1 juta. Bisa 1 lagi. Bisa berapapun. Iya. Karena jangan pernah kita membatasi Tuhan. Nah itu dia. Karena apa? Karena kita sebagai ini diberikan talenta untuk memperlengkapi keberadaan kita. Talenta nih. Tapi kan itu bukan talenta saya, Pak Pendeta. Siapa bilang? Itu kan saya kan bisa kan apa istilahnya gini loh. Saya kan tahu kemampuan saya di mana, gitu loh. Siapa bilang? Sekarang gini, Pak Ode. Jadi coba pegang telinga. Tak pegang telinga nih, Ya. Coba lihat ada nggak? Ada. Dipegang kan ada, tapi dilihat nggak ada. Iya. Coba lihat ada nggak? Nggak ada. Ada di kaca kayaknya, ada di kaca. Nah itulah pemikiran manusia. Berpikir ini ada, gitu. Tapi begitu dilihat tuh nggak ada. Iya ya. Nggak ada ya. Itu yang disebut istilahnya ketika kita membatasi diri kita, maka Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita membuka diri kita untuk Tuhan bekerja, siapapun bisa dipakai. Pemanggilan murid, apakah ada yang orang intelektual di murid itu? Iya, betul. Apakah ada yang istilahnya orang-orang berpendidikan, para sarjana pada waktu itu? Tidak ada. Mereka ada yang jadi nelayan, bahkan ya kehidupannya itulah menengah ke bawah lah. Iya. Tapi justru Tuhan pakai mereka. Bahkan Petrus ketika telah ini di Kisah Para Rasul kan dia berani untuk khotbah di Serambi Salomo. Iya. Itu. Nah itulah jangan pernah kita membatasi Tuhan. Tuhan bentuk kita tahu ada telinga ini, tapi begitu kita lihat tidak ada. Betul. Gitu. Jangan kita melihat kayak ini tengkuk ya, tengkuk juga enggak, itu tidak jauh. Ini yang dekat aja ini telinga.
itu loh ketidakterbatasannya Tuhan. Iya. Jadi jangan pernah kita membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Iya betul. Tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Iya. Nah, itu. Jadi balik lagi ke masalah tadi. Kenapa mesti dibatasi? Tuhan tidak mengatakan, oh sekian, tidak. Justru mungkin misalkan melalui Kang Ode yang istilahnya tiap hari keluyuran dengan motornya itu, istilahnya ada penumpang dan segala macam mengantar dari satu tempat ke obrolan-obrolan yang terjadi. Mungkin saja melalui itu justru orang bisa dibukakan, justru orang bisa mengenal Kristus, justru orang bisa mengenal keselamatan. Ya. Jadi belum tentu semuanya. Jangan saya label saya pendeta. Kalau saya tidak melakukan, ya, tadi yang dibilang Paulus kepada Timotius itu, ya, menjadi teladan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu. Betul. Nah, akhirnya ketika orang tidak melihat itu pada diri saya, wah, Pak Pendeta ini kalau orang Jawa bilang kan jargoni. Nah, itu. Kita angkat lagi. Nah, ini Pak Pendeta nih. Nah, sekarang gini. Nah, ojol kan ngomongannya kasar tuh. Nah, biasanya kan ngomongnya kasar tuh kalau ngumpul tuh. Nah, dari ngomongannya kasar, terus apa semaunya, asal kritik, asal ceplos. Gimana mau jadi ini kan nggak mungkin kalau itu Pak Pendeta. Jadi kan ya susah kayaknya. Caranya gimana itu? Waduh, rumit itu kayaknya. Saya bertanya ke Kang Ote, bahasa yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Ya. Yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Maaf, saya pernah marah pada waktu kuliah saya dulu, ya. Saya basic saya orang Batak, ya. Saya pernah marah karena dikatakan begini. Coba kalau di orang Batak ini makan apa? Mangan, saya bilang. Sama dengan orang Jawa, mangan. Meskipun orang Jawa ada tingkatannya lagi, ada neti, ada dahar dan segala macam. Iya, nah, mangan doita. Setelah itu ditanya, itu untuk sesama manusia ya? Iya. Kalau untuk anjing? Ya sama, mangan juga. Loh, kok gitu? Berarti tidak ada perbedaan antara manusia dengan anjing. Saya marah di situ. Dan saya katakan kepada dia, jangan coba-coba untuk merusak suasana yang lagi asik ini. Gitu. Saya tanyakan kepada dia, Bapak kalau nyuruh ke manusia untuk makan pakai bahasa Indonesia apa? Makan. Ya. Dia bilang, ya, diam dia. Nah itu, jadi bahasa, kita punya bahasa yang memang benar-benar supel gitu ya. Bahasa yang benar-benar supel. Kalau bahasa kasar ya kita bahasa sehari-hari gitu kan. Bahasa sehari-hari untuk menyampaikan seperti apa kepada orang tersebut. Karena mungkin saja lawan bicara kita tidak tahu bahasa yang halus, tidak tahu bahasa yang istilahnya ada tingkatan-tingkatan tertentu. Tetapi dalam bahasa Indonesia, saya rasa ya kalau saya rasa sampai sekarang tidak ada tingkatan ya. Saya dengan aku tinggal konteksnya seperti apa. Itu. Ya. Oh, berarti satu-satunya cara kita pakai bahasa-bahasa yang umum aja gitu ya, yang dimengerti seluruh suku gitu ya. Oh, ya. Tapi caranya agak susah juga, Pendeta. Susah juga ya. Caranya gimana ya? Kita bisa ini kan kalau pendeta itu kan harus khotbah. Oh, ayat ini dengan ayat ini. Oh, nanti kan dikhotbahin, terus udah dikhotbahin dikasih referensi apa? Oh, ini loh kesaksian dari si Anu, berita dari Israel, aslinya begini-begini. Nah, kan kalau yang namanya orang awam apa?
bisa bikin orang percaya ya. Sebentar, ada iklan. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM, dadah. Ayah, lanjut. Ya, kenapa kita harus berbicara dengan ayat ini, terus tertulisnya di firman ini, firman Tuhan dari ini? Kenapa kita harus? Kita sendiri adalah firman Tuhan kok. Berarti harus baca firman tiap hari lah. Itu karena Tuhan mengatakan pada terakhir manusia diciptakan amat sangat baik. Apa sih yang amat sangat baik dari Tuhan? Ya firman Tuhan. Jadi dalam artian ketika kita tidak menyampaikan ayat ini kan tidak ada masalah di sana. Daripada kita menyampaikan tetapi justru salah. Daripada kita menyampaikan tetapi justru salah. Nah, ini kan di sini kalau saya masih berpegang dengan apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita atau tingkah laku, melalui kasih kita, melalui kesetiaan kita, melalui kesucian kita. Apakah kita harus tulis lagi ayatnya di sini enggak? Kalau saya katakan seperti bukan dalam artian saya meniakan arti daripada Alkitab tersebut, bukan. Tetapi kita ketika perkataan kita tutur kata kita, istilahnya Seru nih. dan di dalam tingkah laku kita semuanya untuk memuliakan Tuhan, apa yang kurang? Ya, berarti Tinggal sisanya Roh Kudus yang ini yang berkarya. Iya. Berarti kita harus bertingkah laku baik dong ya. Harus selalu baik ya. Ya, Ini berat nih. Ini berat. Soalnya ini saya mantan preman. Gini loh, kita kan mantan begajulan gitu ya. Lu ngomong lo, orang berada lo ngomong kayak gitu lo. Hidup aja lu belum bener, udah mau ngomong baik-baik. Mimpi. Itu gimana tuh? iya. Selama seumur hidup kita sampai dengan kita dipanggil pulang, kita adalah belajar. Betul. Belajar untuk baik, belajar untuk benar. Karena baik juga belum tentu benar. Tetapi kalau benar sudah pasti baik. Walaupun itu menyakitkan gitu ya. Menyakitkan. Ya. Contohnya ginilah Mode. Jadi anak-anak sekolah misalkan mencontek, Ya. itu baik, tetapi salah, tidak benar. Karena memang tidak boleh mencontek ini. Kalau di dalam hukumnya pelanggaran kekayaan intelektual, itu curian kekayaan intelektual. Nah, ketika kita istilahnya kita berbuat benar, kita tidak menyontek, nilai kita amburadul. Mulai yang saya sebut menyakitkan. Sakit. Karena apa ya, salah sendiri nggak belajar, gitu kan? Ya. Oke. Ya kita bermain ini aja, logikanya aja seperti itu. Seperti tadi telinga kita bisa pegang, tapi kita tidak pernah bisa melihatnya. Inilah yang memang di luar kuasa kita. Dan disitulah kuasa Allah bekerja bagi kita. Berarti intinya ya tadi kata Kang Alfa ya, kesaksian berarti intinya ya. Kita menjadi saksi ya. Ya. Jadi
segala rintangan itu ya seperti tadi kamu dia bilang, saya kan orangnya nggak bener nih dulunya, masyarakat bilang si Anu sampah masyarakat. Ketika berusaha ngomong bener pasti urusin diri lu sendiri dulu deh, nggak usah ngurusin kebaikan. Nah, kan kadang-kadang seperti itu loh. Jadi kita yang mau istilahnya asalnya hot nih, pulang dari KKR nih, ayo melayani. Pulang ke rumah ketika kita ngobrol, lu tuh bajingan katanya. Lu mah gak usah ngomong bener deh. Udah tau lah, lu mah gak bener deh, besok juga lu kabur lagi. Tomat katanya lu. Tomat. Kok tomat ngeliat anggur pengen juga. Katanya udahlah. Kalau menghadap seperti itu kan, wow. Siapa Saulus? Siapa Paulus? Mungkin sebelum kita ada, dia lebih bajingan daripada kita. Iya. Siapa Saulus? Saulus sampai minta surat ke Mahkamah Agama supaya dia bisa membunuh orang-orang percaya. Ya. Nah, tetapi justru lebih dari 70% atau lebih kurang lah 70% dari keberadaan perjanjian baru adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus atau yang dulunya memang bajingan membunuh orang percaya. Yeah. Nah, apakah kalau misalkan seperti itu kita mau tetap berpatokan ternyata apa yang mereka katakan ini benar, saya ini nggak pantas dan segala macam. Kalau untuk datang kepada Tuhan memang kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui karya penyelamatan Allah. Tuhan melayakkan kita. Kuncinya satu, percaya. Ya, percaya. Nah, setelah itu balik lagi kepada tadi permasalahan tadi. Jangan pernah kita batasi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kalau kita batasi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, ya kita nggak akan maju-maju, ya terus saja stagnan di situ. Bukan 1, bukan 5, tetapi sebanyak-banyaknya. Karena Amanat Agung jelas mengatakan, pergilah jadikanlah mereka seluruh bangsa murid. Seluruh bangsa loh. Pergilah jadikan satu orang, nggak seperti itu. Tapi pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu yang pasti. Kalau berbicara tentang pemuridan, berbicara tentang keselamatan, itu tugas kita sebagai orang percaya. Ketika kita membatasi, ya istilahnya dengan tameng tadi, istilahnya ya kemampuan saya seperti itu. Loh, kalau kita berbicara tentang kemampuan saya, nggak mungkin Kang Ode ini bisa merantau ke Jogja, gitu. Ya juga sih. Nggak mungkin juga sih. Kita berbicara kemampuan kita, tetapi ketika kita berbicara Allah yang bekerja berkarya dalam kehidupan kita, apapun bisa terjadi. Iya. Jangan pernah dibatasi 1, 2, dan segala macam. Tetapi jadikanlah kepala bangsa muridku. Itu yang diinikan, yang diperintahkan Tuhan. Iya. Ya kan? Karena memang ketika Roh Kudus bekerja itu nggak bisa dibatasi. Allah kan nggak bisa dibatasi. Jadi ceritakan aja sama orang, mudah sekali. Saya juga kan ya kalau melihat tadi dari obrolan misalnya, saya juga tidak memiliki latar belakang baik-baik saja. Saya juga malah sangat bejat sekali ya. Tetapi dari kebejatan itu saya bisa mendekati orang-orang yang bejat juga, malah menjangkau jiwa mereka gitu. Masalah kata-kata kita, ya memang kita menyesuaikan dong sama mereka ya. Seperti Pak Bona tadi, bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa daerah ini, bahasa daerah ini gitu. Ya saya ya semua pemirsa Alpetra, jangan ragu untuk bersaksi. Karena bersaksi itu tidak susah. Cukup bilang, Kang Ode, Tuhan Yesus mengasihimu. Pak Pendeta Bona, Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Itu udah kesaksian. Karena Paulus juga waktu hidupnya
semasa hidupnya. Itu yang diberitakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mati untukmu, mengasihimu. Itu aja. Nggak harus berat kuliah dulu, harus pintar khotbah. Masa lagi ngojol gini khotbah. Baiklah para penumpang yang baik, saya yang kasih Tuhan Yesus. Waduh, lama Kang Ode, nggak usah lah. Pendeta sekali khotbah banyak gitu. Jangan tentukan dari jumlah, belum tentu. Mana tahu Pak pendeta lagi khotbah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mati buat Anda. Tahu-tahu jemaatnya ada yang, nah kan nggak tahu kan. Kata Pak pendeta, wah bapak ini bagus nih, bapak ini bagus, ngangguk-ngangguk terus, padahal ngantuk tidur, ya kan? Di belakang ada yang mainan HP, ada yang ini, amin saudara-saudara, kata Pak pendeta Bona kan, kaget, amin, nggak tahu padahal apa, belum tentu kan. Nah jadi tidak jaminan, yang menjamin itu Roh Kudus yang bekerja. Cukup bilang Jesus love you, itu udah kesaksian itu. Tapi kan Kang Ode kadang-kadang suka takut juga nih, misalkan Tuhan Yesus memberkatimu, Mas. Ya nggak apa-apa kan, dia di episode yang kemarin. Ya yang penting dia mendengar. Yang penting dia mendengar. Ya, Pak Pendeta Bona ya. Yang penting dia mendengar aja udah. Selebihnya tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab kita. Roh Kudus yang bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita beritakan. Itu aja udah. Jargon gitu ya. Jargon. Yesus bless you. Yesus love you. God bless you dan segala macam. Ya, bukan hanya sekedar jargon saja yang kita ucapkan. Tapi justru kita lebih dulu untuk merasakan bahwa Yesus itu mencintai saya. Kalau kita tidak lebih dulu merasakan Yesus mencintai saya, bagaimana kita bersaksi kepada orang lain? Nah itu betul. Sama dengan ketika kita minum kopi, gitu kan? Kita tahu rasanya kopi ini apa kurang pahit, apa kurang manis, apa terlalu manis, gitu kan? Iya betul. Tapi ketika kita tidak bisa menjelaskan karena kita tidak merasakan kopi itu. Tapi ketika kita merasakan kopi, kita bisa, oh kopi ini harum, gitu. Ini kadang-kadang ini yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Jadi hanya sekedar jargon saja, Yesus bless you, Tuhan Yesus memberkati dan segala macam. Itu rasakan dulu sama kita, gitu. Kita akan melakukan kesaksian ini tidak hampa, gitu. Tidak hampa, tidak kosong. Jadi ketika saya mengatakan Bapak, Yesus love you, saya sudah merasakan lebih dulu bahwa Yesus ini mencintai saya. Itu. Sehingga ketika saya mengatakan Tuhan, Yesus mencintaimu, saya sudah duluan mengatakan itu. Oke, tenang aja sabar, kuatkan karena Yesus selalu mencintaimu. Tapi saya tidak pernah merasakan itu. Tidak merasakan makna di dalam kata-kata itu dalam kehidupan saya. Kosong itu. Gitu. Hanya mulai jadi jargon saja itu. Seperti itu. Dan ini yang terjadi gitu. Ini yang terjadi. Dengan mudah kita mengucapkan itu, tapi kita belum merasakan itu. Iya. Lebih bagus lagi ketika kita sudah merasakan itu, baru kita ucapkan kepada orang lain. Berarti itu bukan jadi jargon kosong gitu, tapi benar-benar bahwa kita merasakan Yesus mencintai saya, Yesus mengasihi saya, Yesus memberkati saya. Kita bagikan itu kan kekristenan seperti itu, berbagi. Ya sama dengan tadi istilahnya ketika kita memenangkan jiwa-jiwa. Nah, memenangkan jiwa-jiwa itu ketika kita sudah merasakan bahwa Yesus atau Allah sudah memberikan karya penyelamatan. Ini yang dibagikan kepada orang lain. Soal istilahnya, karena kewajiban kita ini kan bersaksi. Bersaksi. Kewajiban kita. Istilahnya dia mau menerima atau tidak, itu Roh Kudus yang bikin. Itu Roh Kudus yang bikin. Bukan kita yang paksa. Oh harus percaya Kristus. Itu salah. Malah kita nanti laporin ke polisi di sel. Iya. Sedikit tentang bersaksi.
gimana cara bersaksi? Cara bersaksi itu tadi kan kata Pak Bona harus mengalami dulu baru kita bersaksi. Nah sekarang Kang Ode udah mengalami nih, tapi nggak bisa terus Kang Ode pakai atribut aja lah bersaksi, bukan nih, pakai atribut, pakai kalung, pakai baju-baju bertuliskan doa-doa, pakai apa namanya, pakai atribut deh gitu, atribut nih, wah ini muridnya Tuhan Yesus nih. Nah, itu bersaksi, masuk ke bersaksi apa enggak? Atau kalau perlu ditato nih di sini, I love Jesus. Ditato di jidatnya. Misalkan seperti itu. Nah, itu masuk kategori bersaksi bukan tuh Pak Pendeta? Nah, soalnya Belum tentu. oh belum tentu ya. Saya bilang belum tentu, karena jangan sampai terseret kita ke dalam kekristenan ornamental. Salibnya gede, Ada istilahnya ya. salibnya gede, kadang-kadang di sini antingnya salib. Laki-laki banyak salib, banyak anting di sini salib. Mau laki-laki mau perempuan juga ada antingnya. Belum tentu, saya bilang ya. Itu kan sebetulnya identitas, ya. Tetapi ketika kita pakai berlebihan, itu menjurus kepada kekristenan ornamental. Jadi ornamen tentang kekristenan itu bukan kesaksian hidupnya. Oh, iya. Jadi yang diutamakan itu ya. Hidup di sini dalam nama Yesus, haleluya, gitu kan? Tulis dipotong di baju dan di kaosnya segala macam. Iya. Itu yang ditunjukkan adalah ornamen tentang kekristenan, bukan kesaksian kehidupannya. Itu bahaya juga. Oh iya. Sekarang kalau saya khotbah memang saya pakai salib dan simbol-simbol ini ya, tapi saya nggak pakai apa. Saya nggak pakai cincin salib, nggak pakai anting salib gitu ya. Terus nggak pakai ornamen istilahnya dalam baju ini ada tulisan-tulisan tentang kekristenan. Saya nggak pakai. Tetapi bagaimana kehidupan saya bisa menjadi suatu kesaksian, ya, bisa menjadi kesaksian bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Ini aja ya, teman-teman sahabat Alketra, ini kan berawal dari ceritanya teman-teman Kang Ode sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Nah, teringat nih, waduh, kalau saya dipanggil Tuhan, saya siap nggak nih? Saya nggak siap Tuhan, karena saya belum bawa jiwa. Karena Kang Ode merasa tidak sanggup. Ternyata hari ini diinin. Iya, kita sanggup nggak sanggup, kita harus utamanya itu membuat Injil diberitakan. Salah satunya cara harus bikin kesaksian. Harus menjadikan hidup ini satu kesaksian. Biarpun Kang Ode nggak bisa khotbah, biarpun Kang Ode nggak bisa ngasih referensi ayat-ayat Alkitab, tapi tadi dari Pak Bona dapat ilmu banyak, dari Bapak Ibu ilmu banyak. Yang penting kita mengalami dulu perjumpaan dengan Tuhan, mengalami dulu kasih karunia Tuhan. Berarti Kang Ode harus hidup lebih baik, ngedeketin Tuhan itu dibaik-baikin deh ya. Biar Tuhan itu baik sama saya. Ketika Tuhan baik sama saya yang merasakan kasih Tuhan, kita kasih kesaksian. Ketika kasih kesaksian, kita nggak tahu kalau di antara kesaksian kita itu bakal membawa jiwa. Dan kita ketika membawa jiwa, ketika Tuhan panggil kamu pulang, berarti tabungan saya udah siap di sana. Mantap, itu bagus. Itu satu pelajaran malam ini buat Kang Ode. Mungkin buat semua teman-teman sahabat Alketra juga ya, yang mungkin bingung saat ini. Ngapain ya? Iya ya, besok kalau gue dipanggil gimana ya? Ternyata gampang, kita harus bersaksi. Jadi ketika sudah bersaksi, ketika Tuhan panggil kapanpun, kita siap. Ya enggak? Nah sekarang, sebelum kita sudahi obrolan ini nih, karena kayaknya udah malam juga. Udah malam, waktu udah habis. Gini, saya mau dengar statement terakhir dari Pak Bona.
Ya, kasih motivasi. Sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban untuk bersaksi. Siapapun kita, dimanapun kita berada, tetaplah bersaksi melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin, amin. Mantap, yes. Oke, sahabat Alpetra, cukup jelas, cukup bisa dicerna. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di deskripsi. Nanti Komentar. kita coba jawab. Ya, komentar ya Kang Alfa ya. Tulis di, pokoknya kasih komentar. Biar kita bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Jadi sesama tubuh Kristus kita harus tetap jaga kebersamaan. Oke, akhir kata dari kami, tetap, terima kasih yang sudah membagikan channel ini, yang sudah mengikuti terus, yang sudah membagikan. Terima kasih semua. Sebelum berakhir, kita tutup dengan doa ya. Kita minta Kang Alfa nanti berdoa. Sahabat Alpetra, jangan lupa tetap cinta Tuhan, jaga kesehatan, sayangi keluarga. Silakan Kang Alfa, kita tutup sesi ini dengan doa. Silakan. Ya, sebelum berdoa, terima kasih ya untuk subscriber. Sudah 200 lebih nih subscribernya Alpetra Misi ya, Pak Prita Bona dan Kang Odi. Juga banyak tayangan-tayangan kita yang sudah banyak menjadi berkat, sudah banyak ribuan kali ditonton oleh penonton Alpetra Misi. Terima kasih semuanya, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, karena malam ini kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang juga turut bekerja bersama-sama di antara kami, sehingga kami bisa melakukan pelayanan melalui penayangan acara ngobrol rohani ala Alpetra Ministry ini. Bapak, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai Pendeta Bona dan keluarga, dan juga Kang Odi dan keluarga. Kekuatan, kesehatan, penghiburan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.